Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang mendengarkan firman-Mu. Sebentar lagi Engkau menyampaikan firman Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Tapi sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak sia-sia mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Jika ada roh-roh jahat yang menghambat, yang mengganggu, kami tolak, kami singkir ke dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Allah selalu menyertai kami. Tuhan, saat ini juga kami mengaku pertolongan Tuhan yang begitu indah. Biarlah kami pulang dengan penuh sukacita membawa berkat. Setelah kami mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu secara manusia, hamba-Mu sebagai manusia biasa, juga Engkau urapi dia dengan roh yang kudus Tuhan. Engkau perlengkapi dia dengan kuasa, supaya dia menyampaikan firman Tuhan tidak dengan sia-sia. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Bapak pelayanan ini. Silakan duduk kembali, Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, senang hari ini. Ya, kita boleh dipertemukan Tuhan kembali dalam suasana sukacita. Ibadah pada pagi hari ini, saya lihat ya wajah jemaat Tuhan tempat ini berseri-seri, penuh dengan sukacita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bersama-sama Bapak Ibu di tempat ini belajar dari satu bagian firman Tuhan. Dari yang saya ambil dari sini, Kejadian, kitab Kejadian pasal 5. Pasal 5 ayat 22 sampai 24. Dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 9. Kita baca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Kejadian pasal 5 ayat 21, ya, mulai dari 21 sampai 24, dan dilanjutkan dengan pasal 6 ayat yang ke-9. Kalau sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, katakan amin. Amin. Yang belum, aman ya. Aman. Oke, baik. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, diteruskan dari pasal 6 ayat 9. 1, 2, 3. Setelah hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusela dan hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah ia memperanakkan Metusela dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Pasal 6 ayat 9. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia adalah setiap kita membaca, merenungkan firman Tuhan, bahkan kita mampu melakukan firman itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini tema kecil yang saya angkat, hidup yang bermakna. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, apa saja biasa yang dilakukan seseorang untuk memiliki hidup
supaya hidupnya itu berarti dan bermakna bagi orang lain. Bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi orang itu sendiri. Kira-kira apa saja yang akan dilakukannya? Yang dia upayakan supaya hidup ini lebih bermakna dan lebih lagi berarti. Kira-kira Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan? Supaya ini hidup ini ya tidak begitu saja ya, tetapi hidup ini berarti, bermakna. Banyak hal yang dilakukan orang, Bapak Ibu Saudara, yang dilakukan oleh manusia supaya hidupnya itu bermakna, menjadi lebih berarti. Ketika hidup berarti, bermakna, karena biasanya dia ada rasa diakui oleh orang lain, dia dianggap oleh orang lain, dihargai dan diterima oleh orang lain kalau hidupnya itu berarti dan bermakna. Demikian juga sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya justru tidak membuahkan apa-apa, maka bagaimana mungkin orang bisa menghargai, menghormati, bahkan hidup dekat, mau menjalin relasi yang dekat juga sama orang itu sulit sekali. Karena ada beberapa hal yang ia buat untuk membatasi dirinya dengan orang lain. Tapi dalam bagian firman Tuhan ini dan Kejadian, kita belajar dua tokoh Alkitab yang kita baca bersama-sama. Siapa Bapak Ibu Saudara? Henok. Yang kedua Nuh. Kedua orang ini adalah orang yang berbeda dengan orang-orang lain di sekitarnya. Jauh berbeda. Kalau kita melihat Henok di dalam pembacaan pasal 21, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, yang membuat hidup Henok berarti, menjadi bermakna di hadapan Tuhan, karena Henok hidup bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang diupayakan supaya bagaimana orang itu hidupnya lebih berarti dan bermakna. Ya kan? Ada supaya lebih berarti, lebih bermakna, orang kerja keras, berusaha dengan sekuat tenaganya, menghabiskan semua kekuatannya, berbagai macam upaya dilakukan untuk memperoleh kedudukan. Secara ekonomi di keluarga baik. Maka kalau semuanya itu baik semua, kesehatan baik, ekonomi baik, punya kedudukan tinggi, maka dia rasa hidupnya akan lebih bermakna dan lebih berarti. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu saja. Ada hal-hal tertentu yang harus kita ketahui di dalam perjalanan hidup ini. Saya sudah beberapa kali di ibadah kedukaan, di penghiburan, ya, saya juga pernah menyampaikan bahwa yang pertama, kunci supaya hidup ini lebih bermakna dan berarti, kita harus mengerti bahwa hidup ini bukan berbicara tentang panjangnya, tetapi berbicara tentang isi. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, mengawali hidupnya ya dengan sesuatu yang baik, tetapi bisa saja mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Dia berjuang sekuat tenaga semampunya, kehebatannya, kekuatannya. Dia lakukan berbagai macam upaya supaya hidupnya itu lebih bermakna dan berarti bagi orang lain dan juga bagi Tuhan. Ya, dia lakukan semuanya itu. Makanya biasanya orang merancang kehidupan ini, memulai segala sesuatu di dalam kehidupan ini, sesuatu yang baik. Dia buat, dia perencanaan di dalam kehidupannya. Misalnya kalau masih kecil, ya, orang tua merencanakan masa depan anak-anak. Setelah anak-anak dewasa, setelah selesai studi sekolah, maka anak itu sudah lepas dari tanggung jawab orang tua. Nah, biasanya ketika sudah menginjak umur dewasa, anak-anak muda itu dia mulai menata hidupnya. Akan seperti apa? Nanti kalau ketika saya kerja, lalu ketika saya menikah, setelah saya punya anak,
Itu bagus sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada juga orang yang memulai kehidupannya dengan sesuatu yang tidak baik. Misalnya, masih muda saja sudah terjun ke dalam pergaulan tidak bagus, ya, sudah mengenal dunia-dunia kejahatan, ikut mengambil bagian di dalamnya, ya, jauh dari persekutuan, tidak mau bergaul karib dengan Tuhan. Ada juga orang yang memulai kehidupannya dengan seperti itu, ya. Tetapi akhirnya ada juga, walaupun orang yang memulai kehidupannya dengan tidak bagus, berantakan, ya kan, rusak masa mudanya, tetapi di masa tuanya dia hidup dekat dengan Tuhan. Saya rasa memang Bapak Ibu Saudara lebih bermakna dan lebih berarti kalau seperti itu, ketimbang Bapak Ibu Saudara memulai kehidupan yang baik sedemikian rupa diupayakan supaya hidupnya lebih berarti, tetapi di tengah-tengah perjalanan hidup ada percobaan, ada persoalan yang datang, ya, ada masalah yang datang yang terjadi dalam kehidupannya, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dulunya dia baik, tapi dengan pencobaan dan persoalan yang datang, dia justru melakukan sesuatu yang tidak baik, mengakhiri kehidupannya yang tidak baik, mengambil jalan yang salah dalam kehidupannya. Padahal bukankah dari awal dia sudah merancang kehidupan yang baik? Ada juga orang-orang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, alangkah baiknya, ya, memulai kehidupan ini dengan baik, mengakhirinya juga dengan baik. Jangan hanya memulainya saja dengan sesuatu yang baik, tetapi mengakhiri kehidupan ini dengan sesuatu yang tidak baik. Kalau seperti itu lebih bagus, ya biarlah dulu masa lalu kita punya masa lalu yang berbeda-beda, ya kan, gelap masa lalu kita, tetapi akhir daripada perjalanan hidup kita mengenal kebenaran, kita hidup bergaul dengan Tuhan. Lebih bagus seperti itu, ya. Tetapi alangkah baiknya, ya, kita memulai sesuatu yang baik, akhiri juga dengan baik. Nah, kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ini, Henok, apa yang dilakukan dalam bacaan tadi? Dia bergaul karib bukan waktu yang sangat sebentar, tetapi hidup bergaul dengan Tuhan itu waktu yang cukup lama, selama 300 tahun lagi. Ia memperanakan manusia dan ia memperanakan anak laki-laki. Nah, ayat ketiga, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 365 tahun Henok gunakan hidupnya untuk bergaul karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bahkan intim dengan Tuhan. Maka Henok berbeda dengan orang-orang sejamannya. Demikian juga di dalam pasal yang ke-6, Nuh, kita lihat Nuh juga menjadi pribadi yang berbeda dengan orang-orang sejamannya. Kita lihat bagaimana keadaan kehidupan orang-orang pada zaman itu. Luar biasa kejahatan yang merajalela dilakukan manusia, ya, sangat jahat yang dilakukan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan menyatakan murkanya kepada semua umat manusia di muka bumi ini. Hanya satu pribadi, satu keluarga yang diselamatkan, yang hidup benar di hadapan Tuhan, adalah Nuh. Nuh tidak mengalami pemusnahan, tetapi manusia lain, Bapak Ibu Saudara, yang melakukan begitu banyak kejahatan, hidup jauh dari Tuhan, tidak mau beribadah, menyembah berhala, percaya dengan batu-batu, percaya dengan pohon-pohon. Yang pohon beringin sedikit saja yang besar, diyakini ada roh, ada kekuatan tersendiri. Nuh tidak seperti itu. Justru Nuh hidup bergaul karib dengan Tuhan, sama seperti Henok. Henok tidak mengalami kematian yang mengerikan, tetapi apa yang dilakukan? Kita baca tadi, kehidupan diangkat oleh Tuhan ke surga. Itulah kedekatan orang-orang yang luar biasa dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak membiarkan begitu saja.
Sedemikian rupa Tuhan Allah memperhatikan manusia yang hidup dekat, bergaul karib dengan Tuhan. Kita Bapak Ibu Saudara seharusnya belajar dari kedua tokoh ini. Henok, Nuh memulai kehidupannya dengan baik, mengakhiri kehidupannya juga dengan baik. Tapi ada juga tokoh kita bagian lain. Misalnya siapa yang memulai sesuatu yang baik tapi mengakhiri hidupnya dengan tidak baik? Misalnya siapa? Raja pertama Raja Israel itu siapa? Saul. Siapa Bapak Saudara? Nama raja pertama bangsa Israel? Saul. Saul. Saul ya? Anak sekolah itu tahu. Saul sebelum hebat, belum mengalami kejayaan yang luar biasa selama ia memerintah, hidup dekat dengan Tuhan, menghargai keputusan Tuhan, intim dengan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan Saul, ketika Tuhan memberkati Saul luar biasa, Saul semakin menjadi tinggi hati. Ada perselisihan, tapi Saul tidak rendah hati. Penuh dengan kebencian, amarah yang luar biasa terjadi. Dia begitu jahat. Daud pada masa itu bergaul karib, berteman dekat dengan anak cucunya daripada Saul. Namanya dulu apa? Siapa namanya? Ini. Yonatan. Ya. Dekat sekali. Tetapi bagi Saul melihat apa yang sudah dilakukan oleh Daud, jadi Saul berubah setia. Yang dulunya sayang sama Daud, tetapi justru melihat keberhasilan Daud yang dilakukan, justru membenci Daud sampai sedemikian rupa, bahkan ingin membunuh, mencabut nyawa daripada Daud. Melihat itu Daud tidak membenci Saul, ya, tetapi justru keturunan daripada Saul ini, cucunya yang bernama Mephibosheth, Daud menyatakan kasih setianya, menunjukkan kasihnya daripada Allah itu. Minggu lalu kita sudah membahas bersama-sama. Sekalipun keluarga daripada Saul, keluarga daripada Mephibosheth pernah ada yang menyakiti, melukai hati Daud, tetapi Daud tidak membalas kejahatan itu. Daud mengerti itu. Karena apa? Karena Daud bergaul karib dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, sama seperti bagian firman Tuhan ini, Henok dan Nuh, hidup bergaul karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bahkan selama hidupnya Henok dan Nuh hidup dekat dengan Tuhan, tidak pernah menjauhkan diri dari Tuhan, tidak memberi diri di dalam dunia-dunia kegelapan seperti orang-orang sejamannya itu. Kalau orang-orang di sekitar itu menyembah berhala, Nuh, Henok, mereka tidak lakukan itu karena mereka takut Tuhan. Nah, inilah yang paling penting Bapak Ibu Saudara, kita mengerti hidup itu bukan berbicara tentang panjangnya, tapi bagaimana isinya. Kalau hidup kita isi dengan sesuatu yang baik, saya rasa kita akan diberkati dari Tuhan. Apapun Bapak Ibu Saudara pergumulan kita, rumah tangga kita, nggak mungkin Tuhan tinggal diam. Tuhan melihat dari surga, Dia melihat kita, jerih payah kita, pergumulan kita sebagai orang percaya yang setia kepada Tuhan. Tuhan tahu. Bukan berarti percaya dengan Tuhan itu bebas dari berbagai macam persoalan, tidak. Tetapi Tuhan, Dia akan memampukan kita melewati persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa melewatinya dengan baik. Jadi isi, pergunakan hidup ini dengan baik. Isi hidup ini dengan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, membangun diri sendiri, membangun orang tua, membangun sesama kita, membangun anak-anak kita. Isi itu daripada kita mengisi sesuatu yang tidak baik, ya kan? Memberi contoh, memberi teladan yang tidak baik kepada anak-anak kita, maka ketika mereka dewasa, mereka juga akan menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Jadi hidup ini supaya kita lebih bermakna di hadapan Tuhan, bukan bicara tentang panjang, tapi bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Itu yang pertama.
kedua Bapak Ibu Saudara, hidup bukan masalah dari mana kita berasal, tapi kemana kita pergi. Hidup bukan masalah dari mana kita berasal, tapi kemana kita pergi. Coba kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat 2-4. Ada bisa bantu membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayat 4. Ada yang bisa membacakan? Ya. 14 ayat 2 sampai ayat 4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terima kasih. Hidup bukan masalah dari mana kita berasal, tetapi apa? Kemana kita pergi. Banyak orang supaya ingin hidup lebih bermakna berarti, dia biasanya mendapatkan bahwa seandainya kalau saya lahir dari keluarga yang hebat, dari orang yang yang berjabatan tinggi, ya. Sepertinya kalau lahir dari keluarga seperti itu, hidup saya lebih bermakna dan lebih berarti. Atau apalagi supaya itu, seandainya kalau jadi anak seorang presiden misalnya, wah lebih bermakna lagi, rasanya lebih berarti lagi. Tapi tidak seperti itu. Bukan masalah dari mana kita berasal, mau dari keturunan orang kaya, mau dari orang hebat, orang yang berjabatan tinggi di dalam dunia ini, ya. Kalau ujung-ujungnya kehidupannya jauh dari Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa bermakna di dalam kehidupannya? Nah, orang yang bermakna dalam kehidupannya, orang yang mengerti bahwa hidup bukan masalah dari mana kita berasal, tetapi kemana kita pergi. Dunia ini sementara, Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang abadi di dalam dunia ini. Siapa manusia di dunia ini yang pernah hidup selama-lamanya? Tidak akan pernah ada. Kematian akan dialami oleh semua manusia. Itu menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta tentang kematian. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia harus mengalami kematian jasmani. Nah, kalau orang-orang yang tidak mengerti arti daripada kehidupan ini, ya kan, dia mengejar sesuatu yang tidak baik, dia tidak mengutamakan Tuhan, ya kan? Karena dia tidak tahu kemana dia akan pergi suatu saat nanti. Tapi sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kemana kita pergi. Kalau sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita masih ada yang belum tahu nanti kita kemana, berarti dipertanyakan iman kita. Ada yang belum tahu, Bapak Ibu Saudara, kemana kita pergi nanti? Atau ada yang mau hidup abadi di dalam dunia ini? Ada? Menyakitkan hidup di dalam dunia ini, penuh dengan penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Makanya tidak ada sesuatu yang abadi di dalam dunia ini. Kita harus mengerti bahwa suatu saat kita akan pergi menghadap Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, orang yang mengerti itu, maka dia mengisi kehidupannya itu dengan sesuatu yang baik, bergaul karib dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, seperti Henok, seperti Nuh, seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Ya, kadang-kadang ukurannya ya hidup dekat dengan Tuhan, tapi kan memang hidup saya sudah terlanjur rusak, dan sepertinya nggak layak lagi saya hidup dekat dengan Tuhan.
Gak bisa kalau itu ukurannya. Kalau kita melihat ada juga tokoh Alkitab yang juga kehidupannya sebelum dia mengenal Tuhan mengisi kehidupannya dengan sesuatu yang begitu jahat. Misalnya Paulus, dia seorang penganiaya jemaat. Kalau lihat orang pergi beribadah, benci luar biasa, penuh dengan kebencian, berusaha sekuat tenaga Paulus untuk memusnahkan, untuk menganiaya orang-orang percaya pada saat itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak mengakhiri kehidupannya seperti itu terus. Ketika dia mengalami berjumpa dengan Tuhan, dia mengerti bagaimana kehidupannya supaya lebih bermakna dan lebih berarti lagi di hadapan Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang dulu Paulus begitu jahat, begitu kejam, akhirnya dia memberi diri untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Dia tidak pernah takut siapa-siapa dulu. Tapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia menjadi orang yang luar biasa rendah hati, setia dengan Tuhan. Bahkan nyawanya pun Paulus pertaruhkan untuk pelayanan dari Tuhan. Sesuatu sebenarnya Paulus mengisi kehidupannya pertama tidak baik. Dia memulai kehidupannya yang tidak baik. Sesuatu yang jahat dilakukan oleh Paulus. Tetapi akhir daripada kehidupan Paulus, pelayanan Paulus luar biasa. Bahkan sekalipun bahaya mengancam nyawa dalam Paulus korbankan itu demi untuk Tuhan yang ia percaya itu. Jadi kita harus mengerti, hidup itu bukan berbicara tentang dari mana kita berasal, tapi kita harus tahu kemana kita akan pergi. Kalau kita tahu itu Bapak Ibu Saudara, kemana kita akan pergi suatu saat, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara di tempat ini, semua kita akan mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang baik, mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang memuliakan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, juga dengan orang-orang di sekitar kita. Ada balas kasihan, saling mendorong satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan, karena kita mengerti kemana kita pergi, bukan berbicara tentang dari mana kita berasal. Ya, itu yang kedua. Lalu yang terakhir, hidup bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang akan kita wariskan. Apa benar Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini dipenuhi dengan begitu banyak kekayaan, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Apa arti semua itu? Apalah gunanya kalau kita sampai jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, melupakan persekutuan kita, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tapi kita mengejar hal-hal dunia untuk mendapatkan kekuasaan di dalam kehidupan ini? Apalah gunanya itu? Dan tidak ada artinya Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan bilang, hidup bukan bicara tentang apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita wariskan. Segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara adalah sia-sia. Sementara kumpulkan begitu banyak uang itu kalau kita kumpulkan, kita tidak jadikan kelola dengan baik supaya hidup jadi berkat, karena itu akan memakan, rakyat bisa makan. Demikian juga emas, barang-barang berharga yang berasal daripada dunia ini, semuanya itu sia-sia. Tidak ada yang abadi. Suatu saat bisa rusak, tapi satu yang tidak bisa rusak adalah harta yang dari surga. Kumpulkan itu, karena itu tidak bisa rusak. Pencuri tidak bisa mencurinya, ya, karena bersifat kekal. Jadi hidup bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita wariskan, apa yang kita salurkan, apa yang kita lakukan bagi orang-orang sekitar kita, apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita, apa yang kita wariskan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang lebih penting ketimbang menimbun kekayaan yang membuat kita juga akhirnya melupakan Tuhan,
gitu. Maka kalau seperti itu, bagaimana Bapak Ibu Saudara hidup kita lebih